belum terlalu. Ya, kita ulangi lagi. Ya, jadi kita hari ini belajar tentang kata ganti orang. Belajar dari bahasa Indonesia dulu, nanti kita cari bahasa Perancisnya padanannya seperti apa. Ya, tadi dalam bahasa Indonesia ada kelompok subjek tunggal. Saya, kamu, Anda, dan dia. Dia ada laki-laki dan perempuan. Tadi kalau kamu yang yang non, apa kalau kamu tadi? Kalau Non? kamu untuk informal, Madam, seperti misalnya Informal. kita gunakan untuk berbicara pada teman. Kalau Caranya, formal, kalau Anda itu formal, itu kita gunakan kepada yang lebih tua ataupun kepada guru atau dosen. ya Terima kasih, Madam. bagus. Ya. Kemudian kalau saya dan aku, ada bedanya nggak menggunakan saya dan aku? Ada, Madam. Apa Cindy? Kalau aku itu konteksnya informal, itu biasa digunakan untuk berbicara kepada teman. Kalau misalnya yang saya, itu konteksnya formal, itu digunakan ketika kita berbicara dengan yang lebih tua juga, dan kepada guru atau dosen, Madam. Ya, Terima kasih. ya, karena ya dalam bahasa Perancis juga mengenal sistem ya kesopanan dalam percakapan, kepada siapa kita berbicara gitu ya, dalam situasi apa. Kita nanti akan menentukan kapan menggunakan tu, kapan menggunakan vous ya. Bisa dilihat ya kalau di layar terlihat nggak yang taksi yang saya share itu, yang saya bagikan di layar. Masih bisa terlihat ya, nggak pecah-pecah banget ya. Ya. Jadi tadi saya itu formal, kemudian aku itu informal. Informal itu misalnya dalam situasi yang tidak resmi, dengan teman, misalnya kalau saya itu misalnya dengan orang yang lebih tua atau orang yang baru dikenal misalnya. Nah, dan itu terapkanlah dalam percakapan sehari-hari atau dalam mengirim pesan ya. Jangan ketika mengirim pesan kepada orang yang lebih tua menggunakan aku misalnya ya. Jadi dalam dunia kebahasaan kita menyebut itu sosiolinguistik ya, sosiolinguistik. Jadi kita melihat dalam situasi apa dan kepada siapa kita bertutur kata ya. Kemudian tadi kembali lagi ke kelompok subjek yang jamak. Jamak itu lebih dari satu. Ya, ada kami dan kita, kemudian kalian dan mereka. Ya, jadi bahasa Indonesia yang jamak itu kami dan kita, kemudian kalian, ya, lalu terakhir mereka. Dalam bahasa Perancis juga kita golongkan menjadi ya tunggal dan jamak. Ya. Saya, ya, dan kalian bisa melihat di dalam kotak yang warna kuning. Mungkin kalau yang punya buku nggak ada warnanya ya, karena fotokopi c'est la version de photocopiage, yang pas de couleur, tidak ada warna. Di sini kalian lihat bagian grammaire itu ada, kemudian ada kotak, pembagian kotak ada 3 kotak ya. 1 person, 2 person, 3 person. Yang dimaksud dengan 1 person, 2 person, 3 person adalah ya maksudnya subjek ya, pertama ya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Jadi kalau di dalam subjek ya itu ada penggolongan orang pertama. Orang pertama kalau dalam bahasa Indonesia itu saya, aku, itu orang pertama ya. Si pembicara itu sendiri ya, saya dan aku orang pertama. Kemudian orang kedua ya, kamu itu orang kedua. Orang ketiga dia ya, baik dia laki-laki atau perempuan. Ini penggolongannya orang pertama tunggal, saya dan aku. Jadi kelompok yang tunggal, saya, aku. Jumlah pelakunya 1. Ya, orang pertama tunggal, saya, aku. Orang kedua tunggal, kamu, Anda. Ya, orang ketiga tunggal, dia. Ya. Nah, kemudian yang jamak kembali lagi ke orang pertama jamak, kami, kita. Itu orang pertama, tapi jumlahnya lebih dari 1 ya, orang pertama jamak. Kemudian orang kedua jamak ya. Kalian, orang kedua jamak.
Orang ketiga jamak, ya, mereka, ya, mereka laki-laki, mereka perempuan, atau mereka campur laki-laki dan perempuan. Kalau dalam bahasa Indonesia hanya menggunakan subjek mereka. Ya, jadi dalam sistem subjek itu dikelompokkan tunggal dan jamak, kemudian orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, kalau dalam bahasa Perancis subjek itu, ya, subjek itu saya coba lihat yang baru. New share. Sebentar. Yang lebih besar. Di mata kuliah yang lain sudah belajar apa saja? Keterampilan bahasa, misalnya yang berbicara, sudah belajar apa, Za? Sudah belajar apa di produksi oral? Bisa mendengar saya, Lauza? No? Ya, saya tunjukkan. Yang ini terlihat? Apakah terlihat? Zidan bisa melihat gambar yang saya bagi? Yang belum ada, Madam. belum ada. Belum, coba. Belum ada, Madam. Saya share baru aja dulu ya. Kalau sekarang sudah muncul? Sudah munculkah sekarang? Sudah, Madam. Ya, kalian lihat di situ ada tulisan être, ya, être. Ya, sebelum sampai ke être, perhatikan ya, yang di bawah ini ada bentuk-bentuk subjek dalam bahasa Perancis, ya, kata ganti orang yang berfungsi sebagai subjek dalam bahasa Perancis, ya. Yang bagian kiri adalah kelompok tunggal, subjek tunggal. Kemudian yang sebelah kanan, ya, ini jamak. Tapi ada juga yang tunggal, nanti bisa dilihat ya. Yang sebelah kiri, ya, saya baca ya, dengarkan baik-baik. Écoutez, je vais lire. Ini écoutez bien, ya. Je, ya, saya baca subjeknya saja. Kelompok tunggal, je, tu, il, elle. Saya ingin dengar suaranya. Saya baca, kemudian ditirukan. Coba salah satu. Karena kalau bersama-sama nanti langsung menggema nih Zoom-nya. Saya ingin mendengar suara Laili. Tadi belum sempat dipanggil ya Laili ya. Laili, vous allez bien? Madam. Laili, bien, merci. Laili, Ya, saya Madam. akan membaca subjek-subjek dalam bahasa Perancis, kemudian tirukan ya. Répétez ya. Le mot. Ya. Ulangi kata yang saya baca. Je. Je, Tu. tu, Il. il, Elle. elle. Nah, ulangi lagi coba. Sendiri. Je, tu, il, elle. Bien. Kemudian yang kelompok jamak. Saya ingin mendengar suara Putri. Putri Waisyaka. Waisyaka itu artinya apa, Putri? Kurang tahu, Madam. Lainnya saat Waisyak atau apa? Saya kelompok yang jamak ya. Nous, Nous, vous, vous, il, il, elle. elle. Ya, walaupun di sini ada S, tulisannya ILS, kemudian ada ls, S-nya tidak dibaca karena konsonan yang ada di akhir kata itu tidak dibunyikan dalam bahasa Perancis ya. Jadi bunyinya seperti yang tunggal il dan el. Ya, ingat ya, tidak dibaca ils dan els tapi il, el biasa. Nah, sekarang baca sendiri coba yang kelompok yang jamak itu. Putri. Nous, vous, il, elle. Ya, ya, jadi itulah subjek-subjek
dalam bahasa Perancis ya. Je, tu, il, dan elle. Kemudian yang bawah itu kok ada on ya. On itu apa, Madam? On itu juga subjek. On itu seperti kalau di bahasa Indonesia kan ya, on itu seperti nu. Nu itu artinya apa? Nu? Kami atau kita. Ya. On ya, on itu termasuk kelompok subjek tunggal. Jadi bahasa Perancis selalu ada pengecualian ya. Dia ikutnya on ini ikutnya kelompok yang tunggal yang sebelah kiri ya. Tetapi secara makna ya, yang jamak. Jadi dia tetapi maknanya jamak. Jadi mengatakan ong itu berarti pelakunya lebih dari satu. Tapi dia masuk ke kelompok subjek tunggal. Ya, jadi kalau kalian menemukan ong adalah subjek juga. Ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akan keluar kata kami atau kita. Ya, jadi misalnya kami adalah orang Indonesia, kita bisa menggunakan subjek nu atau ong. Ya. Nah, supaya nggak bingung, kita bahas dulu saja yang atas ini ya. Jadi kalau je itu orang pertama tunggal, artinya saya, aku, itu je. Ya, pelafalnya, perhatikan pelafalannya ya, karena di bahasa Indonesia tidak ada pelafalan je. Ya, jadi lebih tebal, bukan ze tapi je. Ya, je, saya, aku. Kemudian tu, kamu, kau. Ya, engkau. Kemudian il, dia, laki-laki. Elle, dia perempuan. Ya, kemudian nous, ya, nous, kami, kita. Vous, nah vous itu yang bisa bermakna Anda dan bisa bermakna kalian. Jadi vous itu punya fungsi dua. Yang satu, ya, tunggal, vous, Anda orangnya satu, tapi fungsinya untuk situasi formal, atau vous yang maknanya kalian, orang lebih dari satu. Jadi kalau nous, kami, dan kita, vous itu bisa bermakna Anda dan kalian. Kemudian il itu jamak. Nah, ingat kalau di bahasa Perancis itu kan menggolongkannya itu sesuai jenis dan jumlah. Nah, il ini secara jumlah jamak. Nelvi itu sudah menguap-nguap ya. Karena kuliahnya siang agak berat juga sebenarnya ya, mendekati waktu untuk faire la sieste. Sudah mulai azan tempat saya, sudah akan azan ya. Jadi il itu jamak, kemudian bisa semuanya laki-laki, misalnya Reki dan Zidan, mereka. Ya, Reki dan Zidan pergi ke kampus, jumlahnya jamak, semua laki-laki, di Sultan. Kalau di bahasa Prancis kan, jadi il itu bisa semua perempuan, walaupun laki-lakinya hanya satu. Jadi misalnya Nelvi, Franslin, dan Sultan. Ya, kita ganti dengan ILS. Ya. Aminatus dan Reki itu juga ILS. Ya, laki-laki satu, perempuan satu. Tetapi kalau misalnya Aminatus dan Berliana, kita gunakan subjek L yang jamak, yang tulisannya els. Kalau L jamak itu harus semua perempuan. Tapi kalau il jamak bisa semua laki-laki, bisa laki-laki dan perempuan. Ya. Walaupun jumlah laki-lakinya hanya satu, tetap harus dimasukkan yang il. Jadi misalnya Franslin, Aminatus, Nelvi, Berliana, Sultan, ya, ceweknya 3, cowoknya 1, tetap masuknya ke yang il. Jadi il itu asalkan ada satu cowok jadinya cowok, ya, subjek mereka laki-laki. Tapi kalau L harus semuanya perempuan. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan ya, Franslin? Kalau kita nggak tahu gendernya gimana, Madam? Maksudnya apa nggak tahu gitu, gender? kita nggak tahu. Kan dia, Ya, tapi kita nggak tahu lebih dia keras. itu cowok. Dia. Iya. Kalau Dia, kita tapi mengatakan nggak tahu. dia, kalau kita mengatakan kan berarti sudah menggantikan seseorang kan? Iya, itu pakai Ya, contoh kalimatnya seperti apa? kemarin dia pergi gitu, kalimatnya. tapi kita nggak tahu dia cewek atau cowok. Nah, kemarin dia pergi membicarakan tentang siapa? Atau kayak Misalnya
Kadang ada kalimat yang kita nggak tahu itu orangnya siapa gitu loh, Madam. Misalnya contoh situasinya seperti apa? Contoh situasinya seperti apa? Ya, karena ketika kita menggunakan kata dia, itu adalah kata ganti seseorang. Ya. Kata ganti seseorang. Saya mengatakan kepada Herunisa, dia seorang guru. Herunisa pasti bertanya, dia siapa? Belum pernah cerita apa-apa kok bilang dia. Ya, ketika kita menggunakan dia, itu pasti pernah menyebutkan seseorang tersebut, namanya, menceritakan sifatnya, misalnya. Ya, karena kata dia ya, adalah kata ganti benda. Berarti bendanya harus sudah disebutkan dulu. Ya. Tu, il, el, nuvu, il, el adalah kata ganti. Ya. Kata ganti benda. Atau yang disebut pronomina. Pernah mendengar kata pronomina? Saya mungkin akan sesekali sebutkan ya istilah-istilah dalam kebahasaan supaya kalian lebih paham. Misalnya benda itu nomina, kata ganti pronomina ya. Jadi saya, kamu, dia itu adalah pronomina, kata ganti orang ya, atau kata ganti benda. Berarti ketika menggunakan kata dia ya, karena itu kata ganti benda, berarti bendanya harus pernah disebutkan dulu. Ya. Seperti tadi saya bercerita kepada Nisa, dia itu seorang dosen. Itu berarti saya pernah cerita ke Nisa, dia itu mengacu kepada siapa. Karena kalau kita belum pernah menyebutkan nama atau benda atau seseorang kemudian menggunakan kata dia, itu ya akan membuat orang yang diajak berbicara tidak paham. Ya. Jadi kalau misalnya tadi Francine bertanya, Madam, kalau kita tidak tahu jenis contoh situasi atau kalimatnya yang seperti apa, Franz? Seperti apa contoh situasi atau kalimatnya yang seperti apa ya? Atau ada yang lain beri contoh? Ya, jadi ketika kita menggunakan kata ganti, ya itu harus sudah mengacu kepada orang atau benda yang jelas dulu, ya karena jenis dan jumlah itu menentukan ketika dalam penentuan subjek di bahasa Prancis, ya. Oke, karena sedang azan kita rehat dulu, kita pause dulu sekitar mungkin 7 menit atau 10 menit ya, karena kalau saya lanjutkan kalian mungkin tidak mendengar juga, agak dekat rumah juga soalnya. Baik, rehat dulu, pause dulu ya. Merci, kita pause dulu.
kita kembali lagi ya. Tadi subjek dalam bahasa Perancis itu ada je, tu, il, dan elle ya. Ini kelompok yang tunggal. Kemudian kelompok yang jamak itu ada nous, vous, il, dan elle. Nah, kemudian dalam bahasa Perancis struktur kalimat. Jadi kalau kita akan membuat kalimat dalam bahasa Perancis itu ya, strukturnya harus ada di dalam bahasa Perancis dalam sebuah kalimat itu diawali sujet ya, sujet itu subjek, kemudian setelah subjek adalah, kalau di dalam bahasa Indonesia setelah subjek apa? Predikat. Predikat sama. Bahasa Perancis juga menggunakan predikat setelah subjek. Nah, dalam bahasa Perancis, predikat selalu berbentuk verbe. Apa itu verbe? Tulisannya. Verbe. Jadi predikat Kata kerja. ya, verbe atau verba atau kata kerja. Jadi yang utama dalam kalimat adalah subjek dan verbe dulu. Subjek dan predikat itu struktur kalimat yang utama yang harus ada. Jadi dalam bahasa Perancis tidak ada subjek kemudian kata benda itu nggak ada. Jadi misalnya kalau dalam bahasa Indonesia mengatakan saya dosen itu boleh dalam bahasa Indonesia ya, diterima ya, saya dosen. Saya adalah subjek ya kan, dosen itu kata benda nomina. Tapi kalau dalam bahasa Perancis nggak boleh setelah subjek kemudian langsung nomina, tidak boleh. Harus diberi kata kerja terlebih dahulu. Di saya adalah dosen. Dalam bahasa Indonesia kata adalah itu sering dihilangkan, padahal adalah sebenarnya adalah sebuah predikat. Tapi kalau dalam bahasa Prancis nggak boleh kita menghilangkan predikat atau kata kerjanya, hanya mengatakan je professeur nggak boleh, je étudiant juga tidak boleh, ya. Harus diberi dulu subjeknya apa atau siapa, lalu verbenya apa. Ya. Nah, saat ini kita akan belajar satu kata kerja yang pertama kali digunakan. Ya, dalam keseharian kita sering menggunakan kata kerja ini, yaitu kata kerja être. Ya, le verbe être, yaitu kata kerja être. Nah, kata kerja être. Ini kata kerja yang fungsinya bermacam-macam. Ya, kalau yang senang bahasa Inggris, être itu ekivalen atau fungsinya sama dengan to be. Ya, bisa menyebutkan to be dalam bahasa Perancis. Present tense to be bahasa Perancis, bahasa Inggris. Siapa yang suka bahasa Inggris dan tahu to be dalam bahasa Inggris apa saja ya? Is, are. Ya, is, are adalah to be. Nah, ekivalennya atau persamaan dalam bahasa Perancis itu kata kerja être. Nah, kata kerja être. Nah, être ini ya, kata kerja être itu bisa diikuti macam-macam, ya kan? Seperti pada to be. Kan misalnya I'm professor, ya. I'm a professor. I'm a lecturer, ya. I am a lecturer diikuti benda, ya kan? To be diikuti benda. Kemudian I'm in campus, on campus atau in campus ya, on campus ya kalau nggak salah, atau at campus. Bahasa Inggris saya udah agak kacau ya. Jadi misalnya I am in the office, ya. I am in the office. Saya berada di kantor. Ya, jadi to be diikuti tempat, ya kan? Kemudian dia cantik, ya. She is beautiful, ya. Nah, fungsinya sama seperti pada être, ya. Jadi fungsinya sama seperti être. Jadi être, ya, itu bisa diikuti, ya. Kata kerja être adalah kata kerja yang dapat diikuti oleh bisa melihat tulisan yang saya ketik di situ enggak? Bisa, madam. Bisa. Madam. Jadi être itu bisa diikuti dengan
Pertama, ya, benda, agak sulit sebenarnya ya, benda itu ya tadi nama orang itu benda, ya kan, ya. Kemudian profesi itu kan juga benda. Saya adalah dosen, dosen itu kan benda, profesi misalnya, ya. Kemudian bisa diikuti adjektiva. Apa itu adjektiva? Apa itu adjektiva? Kata sifat. Kata sifat. Kata Kata sifat. sifat. Kata sifat itu contohnya bahasa Indonesia apa? Kata sifat. Malas. Malas. Ya, apa lagi? Serakah. Ya, serakah, malas, serakah. Kemudian cantik, tinggi, kecil itu kata sifat, ya. Jadi, ya, être, ya, kata kerja être ini dapat diikuti benda. Benda itu macam-macam. Misalnya profesi itu benda. Kewarganegaraan itu juga benda, ya. Kata benda yang dimaksud di sini adalah kata benda atau nomina, ya. Nomina. Ya, kemudian adjektiva, ya, adjektiva, kata sifat, dan tempat. Ya, jadi être yang memiliki padanan fungsi seperti pada to be dalam bahasa Inggris, ya, dapat diikuti oleh nomina, adjektiva, dan tempat. Ya. Nah, tadi sudah melihat konjugasi kata kerja être, ya, dan di sini masih nampak ya yang ada di dalam buku taksi, ya, ini adalah konjugasi. Oh ya, mungkin istilahnya ada yang masih baru mengenal ya, konjugasi, ya, konjugasi. Konjugasi yang dimaksud dengan konjugasi adalah, ya, konjugasi itu adalah perubahan, ya, perubahan bentuk, ya, pada verba, perubahan bentuk pada verba, ya, sesuai subjek dan kala waktu. Kala waktu itu yang dimaksud itu dalam bahasa Indonesia tidak mengenal kala waktu, tapi dalam bahasa Inggris kalian sudah belajar kala waktu, yaitu present tense, tenses. Kala waktu itu tenses kalau dalam bahasa Inggris. Jadi konjugasi kata kerja dalam bahasa Perancis itu menyesuaikan subjek dan menyesuaikan kala waktunya, tense-nya. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan yang dimaksud dengan konjugasi? Ada pertanyaan tentang konjugasi? Jadi dalam bahasa Inggris misalnya, ya, verb to be, ya, verb to be, ya, ada is, am, are, ya kan? Is itu untuk subjek apa? Is? She, it. Ya, she, he, dan it, ya kan? Kemudian am untuk subjek apa? I. I, ya kan? Kemudian are untuk subjek apa? He. Nah, itu berarti ya, terdapat konjugasi menurut subjeknya. Nah, is, am, are itu apakah tense-nya lampau atau saat ini? Kalau misalnya dia dulu, ya, dia dulu cantik gitu. Dia dulu cantik. Apakah kita mengatakannya she is beautiful? Dia dulu cantik. Tidak, tapi apa? Mengatakannya bagaimana? Tidak. She was beautiful. She was beautiful, ya kan? She was beautiful. Jadi, ya, saya menerangkan kemudian memberikan ekivalen dalam bahasa yang pernah kalian pelajari, ya, itu untuk memberikan perbandingan, ya, bahwa dalam bahasa Inggris kalian juga sudah mengenal sistem konjugasi,
yaitu perubahan bentuk verba, ya, sesuai subjek dan kala waktunya atau tenses. To be untuk saat ini itu is MR, untuk she, it, dan he itu is, untuk I am, we, you to are, dan kala waktu present, ya kan, present tense. Tapi kalau untuk bentuk past tense, ya kan, was, ya kan, to be-nya kan berubah, ya, is MR-nya berubah, ya, tidak sama. Dia dulu cantik, kita mengatakannya she was beautiful, tidak mengatakan she is beautiful. Kalau she is beautiful, saat ini dia cantik. Kalau she was beautiful, dulu dia cantik, berarti saat ini udah nggak cantik lagi. Ya, jadi sistem konjugasi itu sudah kalian pernah pelajari dalam bahasa Inggris. Ya, subjek kepada tense-nya. Nah, dalam bahasa Perancis, kalian juga bertemu dengan sistem konjugasi. Jadi kata kerjanya ya, berubah bentuk, menyesuaikan subjek dan kala waktu. Yang kita pelajari saat ini adalah bentuk kala présent, ya, atau present, ya, bentuk kala waktu yang kita pelajari hari ini atau saat ini di semester 1 itu belajar kala présent. Jadi konjugasi kata kerja menurut kala présent. Présent itu bisa berarti saat ini atau ya, yang selalu, yang masih, ya, yang selalu. Jadi misalnya kita mengatakan dulu dan saat ini masih makan nasi, ya berarti itu présent. Ya, dulu saya makan nasi, sekarang saya makan nasi, ya, saya masih makan nasi, ya kan, terus makan nasi, itu berarti termasuk waktu présent. Nah, saat ini dilakukan itu juga termasuk dalam bentuk yang présent dalam bahasa Perancis begitu, ya. Maaf, Madam, itu kata Belum dipencet. Ya, jadi être itu seperti to be, ya. Kemudian dalam bahasa Indonesia apakah tidak ada padanan untuk être? Ada, yaitu kata adalah dan berada. Ya, dalam bahasa Indonesia être itu mirip dengan penggunaan kata adalah dan berada. Kata adalah, ya kan, saya adalah dosen. Dia adalah mahasiswa. Dia adalah orang Prancis. Dia adalah orang yang pemalu. Ya. Dia pemalu. Nah, dalam bahasa Indonesia kan kita tidak menggunakan kata adalah, ya, sering menghilangkan, ya. Dia pemalu. Dia orang yang pemalu. Ya kan? Kemudian yang bermakna berada. Saya berada di rumah. Ya, berada itu juga dari être, kalau kita dalam bahasa Perancis menggunakan être juga. Ya. Jadi être itu bisa memiliki padanan seperti to be, atau dalam bahasa Indonesia kata adalah dan berada. Kalau adalah bisa diikuti sifatnya, diikuti benda, diikuti profesi. Kalau berada berarti diikuti tempat, keterangan tempat. Nah, berikut di dalam gambar di layar yang ada dari buku taksi 1, ya, adalah konjugasi dari kata kerja être, ya. Grammaire, le verbe être au présent, ya. Ini présent ini yang dimaksud dengan kala waktu saat ini, ya. Untuk orang pertama tunggal, être, tulisannya être ini, ya, dia berubah menjadi kata tulisannya Swiss, ya. Swiss. Tetapi konsonan dalam bahasa Perancis itu tidak dilafalkan. Jadi S yang akhir itu tidak dibunyikan menjadi suis, ya, suis, je suis. Konjugasinya être menjadi suis. Kemudian untuk orang kedua tunggal, tu, être menjadi ya, S-nya juga tidak dilafalkan, ya, tue, ya, tue. Bisa tue, ya, tue. Kemudian orang ketiga tunggal, il dan elle, être-nya menjadi ya. Ini tadi tue,
il dan elle, ya. E untuk tu es. Kalau il, elle, est. Ya, saya ulangi. Jadi konjugasi être ya, dalam kala présent untuk orang pertama tunggal suis. Orang kedua tunggal est. Orang ketiga tunggal est. Nah, kita gabung dengan subjeknya. Disambung dengan subjeknya menjadi je suis, tu es, il est, elle est. Sampai di sini paham? Atau ada pertanyaan dulu? Paham. Ya, jadi konjugasi terjadi perubahan bentuk ya untuk verbe être. Perubahannya sangat ekstrim ya. Karena hal yang baru berarti harus dihafalkan. Tidak ada cara lain kecuali menghafal. Ya. Je suis, tu es, il est, elle est. Nah, sekarang untuk kelompok yang jamak, di sini belum ditambahkan, jadi baru belajar orang pertama, kedua, ketiga, ya tunggal. Nah, sekarang saya akan munculkan konjugasi être untuk orang ke 1, 2, 3 yang jamak. Yang tadi saya akan keluarkan di sini. Sudah nampak? Belum, Madam. Belum, Madam. Ya, tunggu sebentar. Sudah ada yang bisa melihat? Sudah. Ya, ini konjugasi Madam. être untuk semua subjek ya, untuk semua subjek. Kalau yang tadi itu di buku taksi baru belajar yang tunggal. Je suis, tu es, il est, elle est. Nah, sekarang kelompok yang kanan adalah kelompok subjek yang jamak, nous. Être-nya berubah menjadi sommes, nous sommes. Ya. Kemudian untuk vous menjadi et, bukan etes tapi et, s-nya tidak dilafalkan ya, et. Kalau kita baca menjadi vous êtes. Kok ada z, bunyi z-nya, Madam? Z-nya itu s nyambung ke et. Nah, uniknya bahasa Perancis itu. Kalau ada konsonan ketemu vokal langsung digandeng gitu. Ya, diberikan namanya, kita berikan istilah dalam bahasa Perancis itu ya, artinya menghubungkan konsonan dengan vokal berikutnya itu disebut dengan liaison. Ya, jadi liaison. Contohnya ini, vous yang berakhiran s, ketemu vokal e, s-nya menjadi z. Ya, keluar kata z, vous êtes. Ya, vous êtes dibaca vous êtes. Ya, itu yang disebut dengan liaison. Jadi muncul bunyi ya karena pertemuan konsonan dengan vokal. Kemudian untuk il dan elle itu termasuk golongan orang keberapa? Fani? Subjek orang keberapa? Orang pertama. Il dan elle orang pertama? 3. Betul. Orang ketiga? Kurang sedikit. Orang ketiga? Yang ketiga jamak. Bien. Orang ketiga jamak. Ya, orang ketiga jamak. Nous orang pertama jamak. Vous orang kedua jamak. Ya, yang maknanya kalian. Kemudian il dan elle orang ketiga jamak. Ya, il dan elle konjugasi être-nya berubah menjadi sont. Dibaca song. Ya, song. Song, seperti lagu dalam bahasa Inggris song, ya, song. Ils sont, elles sont, ya, ils sont, elles sont. Sekarang saya ingin mendengar coba beberapa ya membaca konjugasi être dan subjek dan konjugasi être yang ada di layar. Yang mau siapa sebelum ditunjuk? Kalau nggak ada yang mau ya ditunjuk. Siapa yang berani membaca keseluruhan ini? Yang ongnya nggak usah dibahas dulu. Yang ini aja dulu. Siapa yang mau? Saya mau coba, Madam. Levez la main. Saya nggak bisa lihat semuanya. Ditolong yang klik. Raise your hand. Saya tahu ya. Cindy, s'il vous plaît. Lisez, s'il vous plaît. Dari yang atas judulnya. Dari yang ini juga. Ya, Madam.
Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ya, untuk yang nu bukan nuzom tapi nusom s ya. Nusom ya. Kalau vous êtes, tapi kalau nusom karena s ketemu s ketemu s lagi jadi s beneran ya. Tapi kalau s ketemu vokal jadi z, vous êtes. Tapi kalau nusom seperti juga ils sont, elles sont, s seperti s bahasa Indonesia. Muti, coba Muti, lisez s'il vous plaît. Muti. Muti Rahmi. Itu foto atau video kah, Muti? Muti, vous êtes là? Apakah ada Muti? Muti, bisa mendengarkan suara saya, Muti? Nyambala. Sultan, lisez s'il vous plaît. Baca, Sultan. Tolong dibaca. Ya, Madam. Être. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Saya bilang ya, cuma bedakan, belajar membedakan antara cue, sate, ya, Rene, ya, dewe, kemudian tape itu ya, cue, ya. Kalau yang ile, ele, pepes, bebek, kemudian apa lagi ya, nenek, misalnya, itu bunyinya Mungkin untuk beberapa yang dari Sunda misalnya atau ada yang dari Batak kah, ya, bunyi dan itu tidak ada perbedaan ya. Tetapi belajar membedakan bunyi antara dan Jadi kalau itu misalnya tadi tape, kowe, dewe, ya kan, mrene, pepe, apalagi tadi sate itu ya. Kemudian kalau itu mulutnya lebih lebar ke kanan dan ke kiri ya, nenek, pepes, ya, dede, ya. Itu untuk il dan l, ele, ile. Tapi kalau cue, ya, mulut untuk bentuk mulut ketika itu lebih lebar, ya, lebih lebar ke kanan dan ke kiri. Satu lagi coba dibaca. Bagus. Vous allez bien, bagus? Comment allez-vous, bagus? Bagus, comment allez-vous? Jadi hilang. Je vais bien, madame, merci. Baik. Bagus, lisez s'il vous plaît. Tolong dibaca. Lisez s'il vous plaît. Iya. Oui, madame. Être. Je suis. Ini ya? T. Oh, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ya, tapi ya kita baca dengan pronunciation Prancis, dengan pelafalan Prancis ya. Pertama, mungkin di produsen oral sudah dijelaskan ya. Kalau ada konsonan di akhir, konsonan itu huruf apa biasanya dalam bahasa Indonesia kita sebutnya? Konsonan itu disebut dalam bahasa Indonesia istilahnya apa? Huruf ma? Huruf ma. Huruf ma apa? Mati. Huruf mati. Ya, huruf mati. Contoh huruf mati apa? Kecuali A, I, U, E, O. Nah, itu kalau kecuali itu termasuk berarti golongan apa namanya? Vokal. Vokal. Ya, lawannya huruf mati berarti huruf Vokal. Sisanya. Huruf vokal. Apa? Enggak, huruf apa? Huruf hidup. Kalau kalian mengatakannya huruf mati, berarti lawan katanya huruf hidup.
Tapi kalau mengatakan vokal, lawan katanya adalah konsonan. Ya, jadi kelompoknya beda. Mengatakan konsonan berarti dengan vokal lawannya. Tapi kalau huruf mati, huruf hidup. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia apa saja huruf vokal? A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Itu huruf vokal. Berarti selain itu adalah huruf mati atau konsonan. Nah, dalam bahasa Prancis, konsonan di akhir kata tidak dilafalkan. Misalnya, kata suis, ya, Swiss, konsonan S yang terakhir itu tidak dibunyikan atau tidak dilafalkan menjadi suis, ya, suis tanpa bunyi S. Ya, sommes juga begitu, ya, tidak dibaca sommes tapi somme. Ya. Etes juga tidak dibaca etes. Konsonannya tidak dibunyikan, tapi et saja, et. Nah, kemudian kalau ada N, bagaimana, Madam? Nah, kalau dalam satu kata itu ada bunyi N, maka akan keluar kata sengau. Ya. Atau huruf, ya, jadi huruf N dan M, ya, dilafalkan sengau atau disebutnya bunyi nasal, bukan nazar ya, atau nasar ya, tapi nasal. Bunyi sengau itu yang di hidung itu loh, bindeng itu loh. Kalau ada eng-engnya itu namanya bunyi sengau, dilafalkan sengau. Jadi seperti mengatakan bonjour, itu kan? Bonjour, ya, itu kan ada O dan N, ya, jadi bukan bon tapi eng, keluar eng, ya, seperti uang itu eng. Ya, nganga itu eng, ya, begitu bunyi nasal. Jadi bunyi nasal itu bunyi eng, ya, dalam bahasa Indonesia bunyi itu adalah eng. Bunyi eng itu yang disebut dengan bunyi nasal. Jadi kalau ada unsur N dan M di tengah atau di akhir, ya, yang berada di tengah atau di akhir, ya, kata, maka dilafalkan sengau nasal, ya, berarti bunyi eng. Misalnya ini bonjour. Bonjour ini kan terdiri dari dua suku kata. Saya jadi menjelaskan untuk produksi oral ya. Bon itu suku kata pertama, ya, dan jour, ya, itu suku kata kedua. Jadi bagaimana caranya supaya, Madam, gimana caranya melafalkan bahwa itu sengau atau tidak? Ya. Ketika ada satu kata, coba ada berapa suku kata dalam kata itu misalnya, ya, bonjour, bon dan jour, ya, bon dan jour. Suku kata pertama bon, oh ada n. Nah, kalau ada n dan m, ya, di akhir maka dilafalkan eng, sengau, jadi bon dan jour, gitu, ya. Ya, kita agak kemana-mana, mesava, ya, karena kalau belajar bahasa nggak bisa juga hanya belajar gramernya saja, tapi kita juga tetap akan belajar bagaimana di dalam sebuah kalimat, ya. Nah, kembali lagi ke sini, coba Hadi diulangi lagi. Setelah mendengar penjelasan saya, coba diulangi lagi, dibaca semuanya. Lisez, s'il vous plaît. Hadi, vous êtes là? Ada Hadi? Tadi betul kan saya panggil Hadi? Hadi, vous êtes là? Non? Tidak ada Hadi. Coba Dita Alia, lisez s'il vous plaît, Dita. Oui, madame. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ya, très bien ya. Tu es, il est, elle est, ya. Lagi coba. Yang belum dipanggil tadi Muti Rahmi. Nelvi coba. Lisez s'il vous plaît, Nelvi. Oui, madame. Lisez s'il vous plaît. Être. Je Ya, suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles ont.
Ya, Elles bukan sont. zong, elles sont. Ya. Sekarang kita coba dalam kalimat ya, kita buat kalimat. Sudah belajar subjek, sudah belajar kata kerja. Nah, tinggal setelah subjek dan kata kerja itu setelah itu bisa bermacam-macam ya, mau ditambahkan kata benda boleh, ditambahkan keterangan tempat juga boleh. Jadi misalnya belajar yang être ditambah nomina. Ya, nomina tadi apa nomina? Kata benda. Benda. Ya, nomina itu misalnya bisa profesi, ya kan? Ya, di nomina itu bisa berbentuk profesi, bisa berbentuk nationality, warga negara ya, kewarganegaraan, bisa juga misalnya apa lagi? Nah, ini dulu aja. Ya, jadi contoh être yang diikuti nomina ya. Buka dong. Nah, contoh kalimatnya ya. Jangan selalu pakai je ya. Misalnya tu. Être untuk tu menjadi apa? Tu es. Ya, misalnya tu es. Ya, tu es profesi. Profesi bahasa Prancis sudah kenal kosakata profesi apa saja dalam bahasa Prancis? Profesor. Apalagi ya, misalnya ya misalnya mahasiswa gitu ya, mahasiswa kan kalian mahasiswa. Tu es étudiant, misalnya. Ini ya subjek, a adalah predikat yang berbentuk verbe ya, di tu subjek, a itu predikat, étudiant ini adalah nominanya ya. Mahasiswa itu kan kata benda, tu es étudiant. Ya, étudiant yang berbentuk profesi. Dia yang kewarganegaraan sudah belajar bahasa Prancis kewarganegaraan? Francais. Ya, Spanyol. Spanyol. Indonesia misalnya ya. Ya, subjek il. Être untuk il itu il est. Misalnya français. Ya, il est français. Ini être ya, subjek, predikat, kemudian kewarganegaraan. Ini contohnya. Coba buat contoh yang lainnya, coba. Buat contoh yang lain yang menggunakan subjek yang lainnya. Boleh pilih yang jamak ataupun yang tunggal. Coba Raihan. Buat kalimat yang bentuknya subjek, être, dan nomina. Je suis Indonésien. Je suis Indonésien. Apalagi satu lagi. Apalagi? Yang mana? Yang jamak coba. Yang tunggal sudah, yang jamak coba. Kalau vous coba vous. Vous, être, kemudian apa? Rehan. Vous êtes étudiant. Vous êtes étudiant, misalnya ya, subjeknya vous. Selain étudiant dong, itu kan itu udah dipakai. Apa? Dentist. Misalnya apa? Ini vous-nya yang bermakna Anda atau kalian? Ya kalian atau Anda, Rehan. Karena bahasa Prancis nanti akan berbeda. Maunya yang mana? Vous yang berarti yang kalian berarti lebih dari satu ya, yang jamak ya. Yang misalnya ada yang bisa membantu kewarganegaraan atau profesi, coba. Siapa yang mau bantu Rehan? Jangan étudiant deh, biar kosakatanya bertambah satu lagi. Saya, Madam. Kewarganegaraan. Iya, apa? Vous êtes italien.
Italien. Comment ça s'écrit italien? Tulisannya bagaimana? T T A L I E N. O N. Ya, N. Tanda tanya. Karena tadi Rehan inginnya ini yang jamak, berarti kewarganegaraannya juga harus dibuat Tambah S. ya. Vous êtes italien? Kalian orang Italia? Ya. Sambil belajar mengenal subjek, kemudian predikat, dan ini namanya istilahnya atribu kalau dalam kebahasaan ya. Jadi tu es étudiant. Être plus nomina. Étudiant adalah nomina. Profesi mahasiswa. Kamu adalah mahasiswa. Yang tadi yang menyebutkan ini tadi siapa ya? Yang membuat kalimat ini saya ya. Tu es étudiant. Nah, tu es étudiant, kamu adalah mahasiswa. Ini kira-kira mahasiswanya cewek atau cowok? Cowok ya, cowok. Saya mengatakan kamu adalah mahasiswa. Saya bilang ke Sultan, kamu adalah mahasiswa Sultan gitu. Ya. Tapi kalau saya bilang ini ke Rike, ya, kalau saya mengatakan kamu adalah seorang mahasiswi, ya. Bahasa Indonesia kan juga begitu, ada mahasiswa, ada mahasiswi. Nah, bahasa Perancis juga begitu, ada étudiant, ada kalau perempuan mahasiswi ada ya, ada setelah sengau, setelah étudiant, kemudian ada bunyi te, tapi te-nya itu pelan sekali, ya, hampir tidak terdengar. Ya, tetap ada te, tapi tidak dikeraskan. Naiknya ke étudiant. Ya, ada te-nya, te, tapi te-nya nggak dikencangkan. Ya, étudiant. Ya, tu es étudiant, tu es étudiant. Paham sampai di sini? Paham, Madam. Ya. Paham. Jadi profesi kewarganegaraan itu juga menyesuaikan orangnya ya. Kalau orangnya perempuan, jadi bentuk perempuan. Kalau orangnya laki-laki, bentuknya laki-laki. Kalau tunggal, juga harus tunggal. Kalau jamak, pasti tambah S misalnya. Seperti itu ya. Seperti ini. Il est français, dia adalah orang Prancis. Kalau dia adalah orang Prancis tapi perempuan, misalnya, ya, misalnya Sophie, ya, Sophie itu kan orang Prancis perempuan, ya. Sophie itu kalau dalam je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle termasuk yang mana? L. Dan L yang mana? L yang mana? L tunggal. L tunggal ya, orang ketiga tunggal. Jadi Sophie, kata kerja être-nya menjadi ya. Français-nya menjadi apa? Français-nya? Française. Française. Bukan Française tapi Française. Yang akhir z, mendesis z. Française, bukan Française, tapi Française. Z. Ya, seperti Zidane, bukan Zidane, ya kan? Zidane, ya. Z, ya. Zakaria, bukan Sakaria, ya kan? Zakaria. Zakat, bukan sakat, ya kan? Bukan zakat, ya. Jadi sama ini. Sophie est française. Z. Ya, kalau il est français, Sophie est française. Ya, kemudian berikutnya, je suis indonésien. Berarti je-nya ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan menjadi ditambah tambah apa? Ditambah apa belakangnya? NE. Ya, bukan E. Itu berarti lafal huruf E, bukan E. Kalau menyebut E itu berarti ada tanda strip ke atas itu, ya, E. Kalau ini E. Jadi misalnya Dahlia, ya, Dahlia Indonesian, ya, ditambah NE sehingga tidak menjadi sengau tapi keluar bunyi N, ya. Dahlia est Indonesian, Indonesian. Nah, dan contoh berikutnya, ya, vous êtes italien, Italiannya ini diberi S karena vous yang dimaksud adalah
Orang pertama, Jamak. orang kedua jamak, yang artinya kalian. Kalian orang Italia. Gitu. Tapi kalau yang dimaksud vous yang Anda itu tidak menggunakan s, ya. Misalnya bukan Rehan. Misalnya kalian sudah kenal korprodinya, namanya Pak siapa? Pak Saifuddin. Pak Saifuddin. Ya, misalnya ingin bertanya, Pak Saifuddin, Anda adalah orang Prancis gitu, gimana? Monsieur, vous êtes français? Ya, vous êtes français, Monsieur Saifuddin, ya. Français-nya, ya, itu sudah berakhiran. Kalau kebetulan ini français kan S ya, jadi nggak perlu tambah S. Yang lainnya coba. Orang apa ya? Nasionalitas yang sudah kalian kenal apa? Espanyol. Espanyol misalnya. Espanyol itu S-nya juga nggak bunyi misalnya. Jadi misalnya, Monsieur Saifuddin, vous êtes Espanyol misalnya. Apakah Anda orang Spanyol? Ya. Jadi at vous di sini, ya, vous yang pertama, vous êtes Espanyol dengan vous êtes Italien, yang membedakan adalah jumlah orangnya. Kalau yang pertama, vous êtes Espanyol, ini orang tunggal, vous êtes Italien, ini jumlahnya jamak. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak, Madam. Tidak. No. Supaya nggak pusing-pusing banget, ya kan? Kita akhiri dulu. Jadi fungsi être yang diikuti nomina. Tadi yang satu lagi être bisa diikuti apa? Yang dua lagi être, yang kedua adjektiva, lalu yang ketiga tempat. Jadi être yang diikuti dengan adjektiva, dan yang ketiga adalah être yang diikuti oleh keterangan tempat. Nah, keterangan itu adverba, ya, adverba. Keterangan tempat dan waktu, bisa tempat atau waktu, ya. Tidak hanya tempat, tapi bisa tempat dan waktu. Nah, tugas kalian coba buat kalimat, ya, satu kalimat yang berisi subjek, être, adjektiva. Yang ketiga, être yang diikuti keterangan tempat atau keterangan waktu. Jadi harus tahu adjektiva bahasa Perancis itu apa saja, keterangan tempat itu apa saja, rumah itu apa, di rumah, di kantor, di mall, itu bahasa Perancisnya apa, ya, supaya kalian juga aktif, ya, aktif mencari referensi-referensi lain untuk memperkaya kosakata kalian sendiri, ya. Jadi untuk minggu depan, ya, persiapkan 2 kalimat, satu yang strukturnya subjek, être, adjektiva, ya, adjektif, yang satu lagi yang subjek, être, diikuti keterangan tempat atau waktu. Paham sampai di sini atau masih ada pertanyaan? Paham, Madam. Ya, Paham. paham tugasnya? Paham tugasnya ya, membuat kalimat ya, dan mencari, berarti harus cari kata sifat ya, sifat dan nama tempat, nama atau keterangan waktu ya. Baik, Madam. Baik. Hafalkan kata kerja être, hafalkan subjeknya ya. Kemudian buat kalimatnya. Ya, hasilnya apa? De question, jika tidak ada pertanyaan lagi. Je termine le cours. Saya akan mengakhiri kuliah. Merci pour votre attention. Terima kasih perhatian kalian. Bonne journée. Au revoir. Jangan lupa nanti validasi ulang ya. Au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au revoir, Madam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.